Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa untuk saudara kita ya, yang telah bersolawat kepada channel ini ya, sehingga channel ini masih tetap eksis, dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Engkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Semoga selalu always, semoga always selalu, selalu always selalu ya. Anti skip dan anti download, karena hingga detik ini aku belum memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload video-video dari kajian ini ya. Jadi kalau ada kalian lihat video ini diunggah oleh channel lain ya, itu kalau yang tidak bekerja sama dengan Gus Bekti, maka bisa dipastikan itu nyolong, mencuri ya, mencuri karya orang lain kalau kita masukkan dalam subkarya ya. Kan di sini kan ada sebuah karya ya. Dan apabila berkenan juga silahkan di-share ya kajian dari link channel ini ya, dan semoga itu menjadi kau juga tertulis sebagai yang telah mengambil peran dalam mensiarkan atau membagikan kajian-kajian ini sebagai langkah dakwah. Kita agak santai karena gerah itu libur tidak sekolah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku akan memberikan tajuk ya. Tisu. Apa ambilin tisu. Jadi tentang episode Kanjeng Nabi Adam kita pending dulu, insya Allah besok atau lusa akan kita lanjutkan kembali ya. Hari ini aku lagi mood ya, lagi mood untuk menyampaikan tentang sebuah sebuah kisah gitu ya yang terjadi kemarin ya, dan itu mood banget aku untuk membagikannya kepada kalian dan semoga ada hikmah yang bisa diambil ya. Maka mampir ngombe kali ini aku kasih tajuk celananya sobek ya. Celananya sobek. Mungkin kalian bingung, apalagi nih tajuknya kok celananya sobek gitu ya. Maka ikuti saja ya. Biasalah kan kajian-kajian kita itu singular, dia langsung tidak langsung strike ya, lurus, tapi berputar-putar dulu, dan semoga dari putaran-putaran itu ada hikmah-hikmah lain yang bisa kita ambil untuk memberikan wawasan bagi kehidupan kita. Dan yang untuk tidak demen dengan kajian metodologi singular ini ya silahkan untuk meninggalkan channel ini dan mencari channel lain yang sekiranya cocok gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet ya. Kalau cocok ya monggo, kalau nggak cocok ya tinggalkan gitu aja loh. Ya, kali ini tajuk kita celananya sobek ya. Oke, unggahan mampir ngombe yang kemarin ya, atau kajian tambahan kita, dan unggahan utama kita yang senja kemarin atau yang tadi malam ya, dan yang saat ini. Nah, ini mampir ngombe saat ini ya.
itu menggunakan eh, handphone yang lain, ya, handphone yang lain. Aku kan kemarin beli handphone, ya, handphone second tentunya, bukan handphone baru, ya, dari produk handphone V, ya. Ya, yang namanya segala sesuatu tidak ada yang gratis, ya, ya memang harus berkorban gitu. Ya karena informasi yang aku dengar itu sangat menjanjikan, baik informasi dari orang-orang yang tentunya aku anggap berkompeten, ya. Dan di sini juga memang akhirnya juga ada selera sih, ya, selera atau enggak gitu, ya. Akhirnya aku tertarik untuk cari handphone itu, dan setelah aku beli dan kita pakai 2 kali, ya, 1 kali untuk menu utama dan 1 kali untuk menu tambahan, itu komplain masuk. Terutama komplain tentang suaranya yang semakin lama semakin mengecil. Nah, setelah aku amati, ya, ternyata bukan hanya suaranya, videonya saja. Jadi audionya bermasalah, ya. Itu laporan dari teman-teman di kolom komentar. Audionya itu semakin lama semakin mengecil, artinya trouble juga. Videonya juga, gambarnya juga aku ndak puas. Setelah kalau aku habis shot itu aku coba cek di handphone, memang dia bagus. Tetapi setelah aku lihat di komputer dengan layar lebar itu ndak memuaskan. Mungkin karena pixelnya atau apanya, jadi gambarnya itu tidak wungkul, orang Jawa bilang. Tidak berisi, tapi tipis, gepeng. Ya. Jadi aku mengambil kesimpulan, waduh, aku itu menambah properti, ya, menambah peralatan untuk ingin memberikan yang terbaik, ataupun kalau sudah baik kita tingkatkan yang lebih baik lagi kepada semua player-player terkasihku, ya. Tentunya baik dalam hal kualitas audio dan video, kok jadinya begini gitu. Maka ya sudahlah, sudah terlanjur dibeli, kan. ya itulah, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Jadi kemarin itu sama saja aku sebetulnya nyoba, tapi kan nggak bisa, ya harus dibeli, ya. Terus aku berpikir, wah, ndak puas ini. Maunya akan memberikan yang terbaik, kok ternyata hasilnya seperti ini gitu. Terus aku pikir-pikir, akhirnya aku icol tombok, orang Jawa bilang, tukar tambah. Aku tukar tambahkan, ya, dengan handphone lain, ya, yang itu satu merek. Kalau kemarin kan yang merek V awalnya, yang sekarang ini yang merek O, seperti yang biasa kita pakai, ya. Yang biasa kita pakai itu mereknya ya O, itu dari seri A5. Pixelnya masih 13 megapiksel. Nah, terus aku yang V kemarin itu, yang aku nggak puas, aku barter dengan yang O sekarang ini yang kita pakai. Yang alhamdulillah setelah aku tes kemarin 2 unggahan tidak ada komplain dari teman-teman. Cuman yang ini seri yang A9, yang pixelnya sudah 48, ya. Jadi sama-sama merek. Ini yang lama, ya. Ini yang seri A5 yang biasanya kita pakai, ya. Ini seri A5, pixelnya masih 13. Nah, kemarin kan beli yang V itu kan, ternyata nggak pas. Aku gantiin lagi, ya, sama-sama merek O, tapi kalau ini seri A5, yang itu seri yang kita pakai sekarang seri A9. Kalau ini megapikselnya 13, kalau ini sudah 48. Dan alhamdulillah setelah aku tes kemarin tidak ada komplain dari teman-teman, artinya cukup baik, dan aku lihat lagi gambarnya cukup memuaskan. Ya, videonya itu wungkul, audionya jelas, videonya itu wungkul, tidak gepeng seperti yang kemarin. Nggak puas aku, ya, nggak puas. Akhirnya nambah 500 gitu, ya. Jadi 2 juta itu kalau orang Jawa bilang
nekak-nekakno itu nyampekan. Seperti begini, aku akan mengambil buah di atas tuh sebetulnya nggak sampai, tapi aku berusaha untuk nyampekan gitu loh. Jadi orang Jawa bilang saya beli ya mungkin 2 juta bagi mereka yang secara ekonomi memang punya apa ya, Allah lebihkan kemudahan ekonominya, ya memang 2 juta seperti 200.000. Kalau bagiku 2 juta itu ya itu tadi nyampekan. Sebetulnya nggak kebeli tapi berusaha untuk bisa dibeli ya. Dan itu pun second ya. Nggak masalah bagi aku. Yang penting secara teknis dia memuaskan aku. Karena yang baru pun belum tentu aku puas. Aku kemarin kan ke counter dan aku waduh kaget. Yang sesuatu yang menurutku, aku kadang berpikir, masalahnya kita dikasih harga berapa saja konsumen mau beli sih ya. Kalau aku bilang, coba kita bareng-bareng se-Indonesia jangan mau beli supaya harga handphone diturunkan gitu ya. Karena aku berpikir, berapa sih cost yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit handphone kok harganya kok sampai segitunya. Apalagi dia produksi massal kan. Seharusnya harganya itu kan tidak harus seperti itu. Ini lihat ini, aku kemarin lihat. Harga kok seperti ini tuh. Ya. Ini kan aku tinggal bulatkan aja. Ini kan bahasa kejiwaan kalau kita belajar marketing. 11.999.000. Kan sama aja 12 juta. 12.999.000. Sama aja 13 juta. Ini yang ada lagi 9.999.000. Sama aja 10 juta. Yang paling murah itu 8.999.000. Kan sama aja 9 juta. Yang aku heran, kita itu ada saja yang mau beli gitu loh. Harga segitu. Ya. Itu kalau aku lihat mahasiswa-mahasiswa di kampus itu handphonenya itu selalu update. Ya mungkin oke lah aku bisa menerima mungkin kebutuhan ya, karena dia perangkat untuk kuliah juga membutuhkan aplikasi yang itu harus update, mumpuni sesuai dengan pelajaran mereka. Ya, sepertinya aku masih bisa terima, ya. Tapi bagaimana hanya sekedar gengsi? Ganti handphone. Aduh. Ya. Aku ngeri lihat harga segitu. Aku yang 2 juta aja itu berpikirnya berulang kali kebeli nggak dikebeli lah ini. Demi untuk bisa memuaskan kalian semua dengan hasil produksi audio dan video yang bagus gitu. Ya, ini yang paling murah 9 juta enggak gitu. Karena kalaupun itu terbeli belum tentu hasilnya itu memuaskan aku tentunya ya. Aku cocok gitu ya. Nah, sekarang kan sudah mau Idul Adha ini. Ya. Ini untuk bapak-bapak lah ya, untuk ibu-ibu ya. Yang punya anak yang masih kuliah, masih sekolah atau yang gimana terserah lah ya. Coba sampean perhatikan ya. Atau kita perhatikan bersama lah ya. Anak-anak kita itu sering gonta-ganti handphone. Dan kita tahu harganya itu bukan harga yang murah. Ya, menurutku tidak murah itu. Ya. Bayangkan ini second aja 2 juta. Kalau kita sudah masuk ke counter itu handphone itu sudah 2 juta itu spek yang aduh. Yang sudah gimana ya? Tidak bisa memenuhi kebutuhan gitulah, ya. Sekarang itu mainnya sudah 3, 4, bahkan ini ada sampai 9 juta. Ngeri. Ya. Dan anak-anak kita biasa ganta-ganti gitu. Aku bilang tadi, kalau memang itu kebutuhan sih tidak masalah. Tapi kalau itu lifestyle, gaya hidup, kan itu bermasalah. Sebentar lagi kita Idul Adha. Kita masuki hari raya kurban. Coba otaknya kita pakai ya. Kita berpikir bersama. Berapa harga 1 ekor kambing atau domba? Itu kalau tahun kemarin itu harga 4 juta itu sudah bisa untuk korban.
Karena relatif ya, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang lebih gede lagi, tentunya harganya bervarian. Tetapi harga 4 juta paling murah itu sudah bisa untuk korban. Artinya sudah memenuhi kriteria lah. Kalau mau lebih baik lagi ya beli yang lebih mahalan lagi tentunya kan. Yang aku ajak kalian untuk berpikir, aku kadang-kadang kalau di kampus itu ya lihat mahasiswa itu, waduh, handphonenya. Belum lagi kalau di jalan-jalan, aku selalu memperhatikan ya. Aku tuh suka memperhatikan, suka mempelajari. Handphonenya gonta-ganti, dan itu kelasnya kelas mahal semua. Pertanyaannya, kalau gonta-ganti handphone dalam 1 tahun bisa 3-4 kali, kenapa yang hanya sekali Idul Adha beli kambing korban kok nggak bisa? Itu otakmu itu dipakai untuk mikir. Kenapa nggak bisa? Gonta-ganti handphone bisa tuh, dan harganya relatif lebih mahal daripada seekor domba atau seekor kambing. Ya, gonta-ganti handphone bisa, yang harganya jauh lebih mahal daripada kambing. Tapi untuk berkorban yang itu perintah dalam agama kita, bisa nggak mengeluarkan duit semudah engkau mengeluarkan untuk beli handphone? Itu yang kalau aku lihat miris aku ya. Terus terang, ini harga berapa ini handphone? Terus terang, domba berapa? Aku bilang tadi, ya kalau sekarang sudah meningkat karena tahun yang lalu 4 juta, taruhlah sekarang 5 juta. Pernah nggak kita kasih, ini kamu 5 juta, kamu belajar, kamu beli wedus, beli kambing sendiri dan kamu korban sendiri. Pernah nggak kita memberikan edukasi seperti itu? Lah kalau untuk anak kita gonta-ganti handphone aja bisa kok 3-4 kali 1 tahun. Yang 1 kali 1 tahun dan itu harganya relatif di bawah handphone, kok sulitnya minta ampun. Ya. Coba otaknya dibagi untuk mikirlah. Mumpung ini belum Idul Adha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bicaranya kita ngalor ngidul ya, enggak ke dalam satu fokus yang sama. Artinya nanti yang mana ada hikmahnya bisa diambil ya kita ambil, gitu ya. Seperti yang aku bilang, aku itu sebetulnya bukan tadi itu ya, saking pinginnya jadi nguat-nguatkan bisa beli handphone meskipun second, dan alhamdulillah aku puas, sudah tidak ada komplain. Jadi kita sekarang pakai yang baru beli kemarin ya, bukan yang baru beli karena ini second, yang generasinya A9 ya. Sementara yang A5 ini tetap aku simpan karena itu kan kalau udah shooting dia render tuh perlu waktu. Nanti ngunggah juga perlu waktu, ada sekitar 1-2 jaman ya. Ketika di situ kan aku nggak bisa pakai. Alhamdulillah sekarang sudah ada 2, meskipun ini tentunya kualitasnya kalah dengan yang itu karena itu yang tipe A9 sedangkan ini A5, tapi setidaknya ini masih bisa dipakai, masih lumayan lah ya, karena selama ini kan kita pakai ini ya. Jadi kalau ada ide sedangkan itu masih digunakan untuk render atau untuk ngunggah, aku bisa langsung shooting pakai yang ini gitu loh ya. Jadi ideku itu nggak lewat gitu. Kalau punya satu kan aku harus nunggu 2 jam, idenya sudah lewat, sudah nggak mood lagi. Ya. Oke. Nah, kemarin itu kan Jumat. Aku turun ke Malang ya, ke Malang. Aku mau beli yang ini loh, ternyata nggak ada. Kalau ini kan gini. Ya. Kalau itu ada. Itu ya, yang ada gininya, ada tutupnya. Jadi ini di sini ya, itu ada sliding yang bisa dibuka ditutup sehingga kameranya terlindungi. Sehingga setiap shooting tidak harus membersihin lensa kamera, dia tinggal pakai aja karena tertutup. Ya. Gini. Nah, karena handphone ini memang aku beli cuman untuk bikin video, kalau untuk ngomong-ngomong sih handphone lain yang lama-lama jadul juga nggak masalah gitu ya.
Nah, aku cari casing yang sliding yang ada tutupnya ini, putar-putar di Malang nggak ketemu. Ya adanya yang seperti ini kok. Sebenarnya aku bilang aku sudah punya. Aku mau yang ada tutupnya, ada sliding. Kan ada yang cari tolak tarik ini. Ya. Terus aku googling juga di internet juga nggak ada gitu. Makanya kalau kalian ada, tolong aku belikan kalau bisa warna gelap, warna hitam atau warna gini. Yang penting warna gelap, jangan warna pink ya. Aku pesan berapa ya? 3 casing ya. Nanti kalau kamu seperti kemarin kan ini kan dibelikan teman kita yang dari Bondowoso, yang alumni Gontor ya. Nah ini juga aku perlu yang gini karena ini juga aku sulit carinya. Apa namanya? Headball ya, headball ini yang bisa digini-giniin. Ini headball. Ini dibelikan pewer kita dari Bondowoso. Ini juga aku sulit carinya. Aku sudah coba googling nggak ada. Kalau di tempatmu ada, tolong belikan 3 dan nanti terserah. Kalau aku harus ganti, aku ganti berapa. Nanti aku kasih alamatnya, ya. Tolong carikan yang ada slidingnya ya, bukan yang begini. Kalau begini sih di sini juga ada. Oke. Nah, karena aku Jumat ya berputar-putar cari nggak ada. Akhirnya aku sholat Jumat di jalan. Ya, aku nggak sholat Jumat di kampungku, enggak. Aku sholat Jumat di jalan. Ya, begitu masuk waktu Jumat, aku mampir ke masjid, aku langsung sholat di situ. Ya, dan masjid sudah penuh, ya, sudah penuh. Aku duduk bersama teman-teman yang berdesak-desakan ya, sudah penuh. Dan kami sholat Jumat berjamaah, ya. Sholat Jumat berjamaah. Oke. Aku akan ceritakan dulu. Ada sebuah kisah ya. Tapi kisah ini dari temanku yang ikut. Sebetulnya Toriko, tapi dia nggak mau dibilang Toriko gini loh. Jadi ada ya mungkin semi guyon mungkin ya. Jangan terlalu dianggap serius. Ada temannya wudhu gitu ya, berwudhu. Mungkin oleh temannya yang lain dianggap kurang rata wudhunya, ya kurang rata. Maka sama teman yang lain diingatkan bahwa wudhu itu gini loh, nah, gitu kan. Terus yang diingatkan itu bukannya menerima, diingatkan oleh temannya, maka dia bilang dalam bahasa Jawa itu begini. Nanti yang dari Kleco itu tolong diartikan. Dalam bahasa Jawa itu ngomong gini, Gusti Allah kuwi ora rewel kaya raimu. itu kalau yang ngerti bahasa Jawa itu sangat menggelikan ya. Jadi Allah itu tidak rewel seperti mukamu gitu loh. Jawabnya gitu. Padahal temannya itu tujuannya baik, mengingatkan, mungkin ada yang terlupakan gitu ya. Ya itu sekedar cerita aja lah ya. Kemarin aku sholat ya, di samping gitu ada sales. Ternyata memang benar sales dia, karena di belakangnya itu ada gambar kopi sase ya, kopi sase. Mereknya apa aku lupa, yang jelas itu kopi sase, dan ternyata dia memang sales. Nah, dia sholat pakai celana jeans di atas dengkulnya. Dengkul apa bahasa Indonesianya deh? Lutut. Di atas lututnya itu sobek jeansnya, sobek. Jadi auratnya nampak, ya, auratnya nampak. Begitu selesai sholat, pas aku di belakangnya, aku berpikir, wah ini gimana ya? Gue kasih tahu apa enggak ya? Gitu ya. Aku lama berpikir tuh, ada sekitar 5 menitan lah. Jadi ketika dia sholat, di atas dengkulnya itu, di atas lututnya itu nampak orang jinnya sobek. Kenapa aku perlu berpikir 5 menit itu lama loh ya? Kondisi saat itu kan takutku dia segera pergi beranjak kan. Ya tadi itu, nanti ada yang bilang, Gusti Allah ora rewel karo raimu. Dan begini loh ya, kita
mengajak kepada kebaikan itu belum tentu orang terima loh. Ya. Ya. Belum tentu orang terima. Contohnya kita sholat, ya mau sholat berjejer gitu. Padahal berkali-kali kita dengar luruskan saf, rapatkan saf gitu. Coba kalau ada orang nggak lurus, terus kamu luruskan atau nggak rapat kamu tarik supaya rapat, belum tentu dia mau. Bisa jadi dia marah tambahan. Karena dia pikir orang lu siapa ngatur-ngatur gue. Padahal kita tujuannya nggak ngatur. ya seperti itu ya meskipun kita sudah tahu ya apa yang dikatakan sahabat Ali dalam hadisnya ya, bahwa jangan lihat siapa yang ngomong tapi lihat apa yang diomongkan. Kalau apa yang diomongkan itu benar ya sudah kamu terima, kalau yang diomongkan itu salah ya sudah kamu tolak walau siapapun yang ngomong. Tapi kan kita hanya itu menjadi sebuah hafalan, tapi dalam aktualisasi kehidupan kan nggak bisa kita lakukan, nggak bisa. Ya, contoh kasus saja, ketika aku mengunggah Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi yang 11 seri itu pertentangan dari teman-teman Islam banyak loh. Ada yang sampai memutuskan silaturahmi, akhirnya tidak mau lagi berkomunikasi. Waktu dulu sebelum ke YouTube, ke Facebook kan aku tulis. Terus ada yang satunya memutuskan komunikasi, tapi akhirnya dia mungkin sadar kembali lagi bersilaturahmi. Ya aku ya biasa-biasa saja. Aku kan tidak bisa mengatur mereka untuk bersilaturahmi dengan aku terus seperti yang aku mau, kan tidak bisa. Karena apa? Cara pandangku berbeda dengan cara pandang yang dia terima dari guru-guru mereka. Yang dikasih dongeng nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Ketika berbeda, ya dia langsung mengambil langkah seperti itu. Meskipun ada yang terus memutuskan, ada yang putus terus kembali lagi. Sama dengan waktu itu aku sudah di Facebook sudah di YouTube bukan di Facebook lagi. Ada yang laporan sama aku, makanya aku tahu semua argumentasi yang aku sampaikan dalam 11 episode Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi, itu dia tolak. Tapi akhirnya dia terima dan pengakuan dia jujur. Itu yang aku suka. Dia pergi dan akhirnya kembali lagi setelah dia mendengarkan penjelasan di YouTube juga dari Gus. Kalian tahu lah Gus yang suka pakai peci dan pakai hem putih, dan dari seseorang yang itu aslinya Malang ya pendekatannya tasawuf dia. Tapi sekarang domisilinya ada Surabaya dan dia memang dosen ahli teknik nuklir. Ya, setelah dia mendengar 2 video dari sosok yang dia kagumi dan ternyata substansinya sama yang dengan aku sampaikan, akhirnya dia kembali dan menerima apa yang aku sampaikan. Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Artinya dia tidak bisa melakukan hadis dari sahabat Ali itu. Dia tidak bisa, meskipun dia ngerti itu hadis. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Dia hafal, tapi dia nggak bisa mengaktualisasikan. Dia menerima pemikiranku dengan cara dia harus mendapatkan garansi, gitulah kira-kira, dari sosok-sosok orang yang dia anggap kompatibel. Itu penyakit kita. Ya, meskipun hadisnya sahabat Ali kita hafal, tapi aktualisasinya masih jauh dari itu. Sama dengan kemarin, ya, aku di belakang. Ini orang ini aku kasih tahu nggak ya? Kalau nggak kasih tahu aku berdosa, karena aku tahu kok diem. Aku kasih tahu nanti, iya kalau dia terima, kalau dia marah. Karena apa? Tampilan dia sama tampilan gue nggak beda jauh, sama-sama oke. Kecuali gue tampil itu pakai kopiah, ya, pakai baju koko, pakai sarung yang enggaknya yang merek middle lah ya. Terus iya dari casingnya aja nampak ini soleh ini, kira-kira begitu lah ya. Pantes lah ngomong. Lah ini enggak, tampilan dia sama tampilan gue itu beda-beda tipis. Gue pakai jeans, pakai biasa, pakai jaket. Ya, pakai tutup kepala gitu, ya. Ya sudah gitu.
Cuman yang membedakan, gue tertutup, dia sobek jinnya. Seperti tadi aku bilang, belum tentu dia bisa terima apa yang aku omongkan. Karena orang terlanjur melihat siapa yang ngomong. Kecuali kalau tampilan gue itu meyakinkan dia, ya. Oh ya, iya gitu. Tapi dalam perenungan itu, terus aku sama berdoa tentunya ya. Semoga ini tidak disalahpahami gitu ya. Karena tak pikir ya sudahlah, daripada nanti enggak aku sampaikan dan aku berdosa, karena aku tahu, tak sampaikan aja lah. Dan semoga dia bisa menerima gitu. Terus aku mendekat, sudah berapa lama nih? 30 menit. Oke, belum 1 jam kan? Belum, oke. Ini santai karena dia nggak sekolah. Aku sambil duduk mendekat gitu ya. Terus aku ingatkan, Mas, maaf ya, jangan marah ya gitu. Oh ya, ada apa Pak? Gitu. Itu jin sampean itu sobek dan auratnya nampak. Gak apa-apa Mas pakai jin sobek. Aku dulu juga suka pakai jin sobek. Cuman aku pakai lapisan dalam sehingga aurat kita ndak nampak. Kalau cewek itu apa celana leg ya biasanya disebut gitu ya. Jadi kalau kan sayang Mas, sampean sholat tapi sholat sampean jadi tidak sah secara teori hukum fikih karena auratnya nampak gitu. Subhanallah, ternyata ketakutan saya, kekhawatiranku, khawatir gue nih, yang takutnya dia salah paham, subhanallah, Allah kabulkan doaku, dia bisa menerima dan dia mengucapkan terima kasih. Karena aku ngeri-ngeri juga kata orang tampilan dia sama tampilan gue, takutnya siapa lu ngomong-ngomongi gue. Lu aja belum beres gitu. Bedanya cuma aku tertutup, dia tidak tertutup gitu aja. Tapi subhanallah dia bisa menerima dan dia ya Pak, terima kasih Pak. Di situ kami mengadakan obrolan ya say hello lah ya, dan memang benar dari situ aku tahu dan dia tahu saya baru nyeles Pak, jadi saya di jalanan gitu. Oh iya enggak apa-apa yang penting kalau memang jinnya sobek pakai celana yang di dalamnya itu ada lapisan seperti training atau apa gitu, yang penting auratnya tidak nampak gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Akhirnya bisa clear dan aku lega. Karena apa ya? Kita ini bicaranya kan kemana-mana. Kita bahas dulu fikih, teori hukumnya ya. Jadi sebetulnya adab itu nanti dipertandingkan dengan fikih, dengan hukum, bukan adab dengan ilmu. Ini yang salahnya kita di pondok-pondok pesantren dimanapun itu, gobloknya harus dihilangin lah ya. Adab itu tidak bisa dipertandingkan dengan ilmu. Mana lebih penting adab dengan ilmu? Ya ilmu lah. Nah, dia mau beradab itu pakai ilmu enggak? Karena semua itu berawal dari ilmu dulu, dari pengetahuan dulu. Untuk beradab kan itu perlu pengetahuan tentang adab itu seperti apa. Tapi kan sering kita temu tulis-tulisan, apa gunanya beradab tidak berilmu, mana lebih penting ilmu. Bukan begitu. Semua itu berawal, makanya aku bilang seperti teman kita yang dari Gresik itu kan, Islam rasional, logika itu di atas segalanya untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan itulah kita mempunyai cara pandang. Jadi adab itu tidak dalam posisi yang boleh dipertandingkan dengan ilmu. Tapi publik kan terlanjur salah. Ya, karena semuanya itu diawali dengan ilmu. Beradab sekalipun kalau tidak ngerti ilmunya adab bagaimana? Ya, dan itu kan sudah pernah kita bahas videonya ya. Jadi adab itu sebetulnya harus dipertandingkan dengan fikih. Maka kalau aku pakai bahasa umum ya, adab itu moral ya, fikih itu hukum. Jadi dalam kehidupan kita bersosial itu ada hukum, ada moral. Ya. Dan kita tahu ya, di atas hukum itu moral. Moral itu lebih tinggi dari hukum. Nanti kalau kita sudah berbicara hukum, berbicara moral, kita berbicara kebijaksanaan. Nanti kebijaksanaan di lain waktu lah kita diskusikan ya. Kita sekarang berbicara
hukum dan moral. Ya. Seperti temanku waktu itu dia kerja jadi kolektor, ya. Dia bilang begini, aku tanya, karena ada konsumen dia yang nggak bayar kredit sepeda motor, terus di tengah jalan dia ambil sepeda motornya. Terus aku tanya, kamu tahu kehidupan dia? Tahu? Seharusnya kamu tahu dia itu nggak bayar kreditan itu karena memang karakter dia nakal atau memang karena dia tidak mampu. Artinya sebetulnya kalau dia mampu untuk bayar, dia akan bayar. Dan teman terdiam. Ya. Coba kamu lihat, sepeda itu satu-satunya sepeda yang dia gunakan untuk ngantar anaknya ngaji, ngantar istrinya kerja, untuk dia jual kerupuk, karena pada waktu itu dia jual kerupuk dari warung-warung gitu ya. Artinya sepeda itu sangat penting dalam kehidupan dia untuk hidup. Sementara kamu tarik karena dia nggak bayar kredit. Gitu. Terus apa jawaban teman? Dia bilang begini, tapi kantor perintahnya begitu. Gitu. Oh begitu, gitu. Iya, ya sudah kalau memang kamu begitu. Gitu. Jadi begini, teman yang menarik sepeda motor yang nggak bayar kredit itu secara hukum dia benar. Benar, secara hukum itu benar. Tetapi secara moral belum tentu benar. Karena di atas hukum ada moral. Secara hukum itu benar. Nggak bayar kredit, sudah ada perjanjian tanpa mesti, 3 kali nggak bayar, ditarik. Benar secara hukum. Tetapi secara moral belum tentu benar. Kita harus mempertimbangkan sebab apa, karena apa dia tidak bayar. Berikutnya, kepentingannya bahwa sepeda itu adalah nadi kehidupan dia. Nah, dia kan mampus kalau sepedanya ditarik. Itu moral yang berbicara. Dari pembicaraan moral, nanti lahir yang akan kita diskusikan kapan-kapan tentang kebijaksanaan. Ya? Terus kita akan kembali tadi ke tentang aurat. Jadi secara teori hukum fikih nih, ya, ini laki-laki ya, bukan cewek ya. Aurat laki-laki itu dari pusat sampai ke lutut. Ya. Dari pusat sampai ke lutut. Perhatikan. Tadi temanku yang aku ceritakan tadi yang ketemu di jalanan waktu kita sholat Jumat bareng itu di atas lutut dia sobek. Ya. Perhatikan kalimatnya, aurat laki-laki itu dari mulai pusat ke bawah sampai lutut. Itu tidak boleh tampak. Itu aurat bagi laki-laki. Adapun yang di bawah lutut sama pusat ke atas, misalkan dada nih, itu boleh tampak. Itu teori hukum fikih. Itu fikih. Ya. Jadi misalkan nih, ya, aku itu nggak punya apa-apa atau keburu-buru gitu ya. Aku pergi Jumatan pakai sarung aja, dan sarung itu menutupi dari pusat sampai lutut, dan dia Jumatan ke masjid sholat. Itu secara hukum dia tidak boleh disalahkan. Itu hukum begitu, tidak boleh disalahkan. Karena hukumnya mengatur itu oke, boleh. Secara hukum fikih. Tapi beda secara adab. Gitu loh. Secara adab enggak, ya kamu tahu sendiri, masa mau ke masjid telanjang dada cuman tertutup dari pusat ke dengkul. Ya kalau kamu berani ya nggak apa-apa. Ya silakan saja kamu sholat Jum'ah seperti itu ke masjid. Secara hukum tidak bisa disalahkan. Tapi secara moral itu bermasalah. Makanya aku bilang tadi, moral itu kan kalau kita kembalikan ke perspektif Islam kan adab. Adab itu harusnya disandingkan dengan fikih, bukan adab dengan ilmu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi teman yang sholat Jumat tadi itu, yang sobek itu yang mendekati mata kaki, itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang masalahnya dia sobeknya di atas lutut dan itu bagian dari aurat. Kan eman, kan sayang, sholatnya menjadi tertolak, menjadi tidak sah dalam perspektif hukum. Dia sudah tertolak.
Karena aurat kita itu dari pusat sampai lutut, ya. Paham ya? Jadi itu yang aku bagikan kepada kalian. Silahkan ambil, kita sudah berbicara ngalor ngidul, hikmah mana yang bisa kamu ambil silahkan saja. Oke, itu saja ngobrol paginya karena sudah cukup panjang aku kira ya. Aku berdoa untuk kalian semua, semoga Allah memberikan rezeki yang barokah ya, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kesehatan-kesehatan yang prima ya, agar kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan insya Allah nanti akan kita ketemu di menu utama kajian kita, melanjutkan tentang bahwa tidak ada yang namanya bintang untuk melempar setan itu ya. Oke, sampai sini dulu. Selamat berkarya, semoga Allah merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.